Teknik pemasaran bisnis retail. Strategi pemasaran retail adalah pemasaran yang mengacu kepada variabel di mana pedagang eceran dapat mengkombinasikan menjadi jalan alternatif sebagai suatu strategi pemasaran untuk dapat menarik konsumen. Variabel tersebut umumnya meliputi faktor seperti variasi barang, dagangan, dan jasa yang ditawarkan, harga, iklan, promosi, dan tata ruang, desain kantor, lokasi toko, dan merchandising. Sebagian besar usaha retail dilakukan melalui toko, in-store retailing, namun perkembangan usaha retail non-toko atau retail yang tidak dapat dilakukan di toko, non-store retailing, tumbuh lebih cepat daripada toko retail. Retail non-toko berarti penjualan barang atau jasa kepada konsumen atau pelanggan melalui saluran selain toko, seperti surat, telepon, atau internet. Specialty merchandisers. Toko retail jenis ini terdiri atas single line stores, merupakan toko retail yang menawarkan satu lini produk barang dagangan dengan cukup banyak pilihan yang disajikan. Limited line store merupakan toko retail yang menawarkan pilihan barang dagang yang lebih sempit dibandingkan dengan single line store. Specialty stores merupakan toko retail yang menjual barang-barang secara khusus dengan mengkonsentrasikan diri kepada beberapa jenis barang dagangan tertentu. General merchandiser. Toko retail jenis ini terdiri atas general store, merupakan toko retail yang menyediakan lini produk yang lebih luas dan memiliki pilihan yang lebih luas dan memiliki pilihan yang lebih sedikit dibandingkan dengan single line store. Variety stores merupakan toko retail yang menyediakan banyak kategori barang dagangan namun dengan pilihan terbatas. Department stores merupakan toko yang besar dan terbagi dalam berbagai bagian departemen dan menawarkan beragam produk. Barang-barang yang biasa dijual di departemen store antara lain pakaian dan perlengkapan rumah tangga, atau dengan kata lain produk sandang dan perlengkapannya, dengan penata barang berdasarkan jenis kelamin dan atau tingkat usia konsumen. 3. Mass merchandiser. Toko retail jenis ini terdiri dari supermarket, pasar swayalan, merupakan toko retail yang beroperasinya cukup besar, berbiaya rendah, memiliki margin atau pendapatan rendah, volume penjualan tinggi, terkelompok berdasarkan lini produk, menggunakan sistem swalayan, pelanggan mencari dan memilih sendiri produk yang diinginkan. Superstores merupakan toko retail yang menawarkan pilihan produk lebih luas yang dibeli secara rutin seperti buku, mainan, barang-barang elektronik, produk perbaikan rumah tangga, hewan peliharaan dan perlengkapan, dan layanan jasa seperti perbankan dan dry cleaning. 1. Combination stores. Toko retail mengkombinasikan antara toko makanan dengan toko obat-obatan yang lebih besar daripada superstores dengan ragam barang dagangan yang pelayanan lebih. 2. Hypermarket. Toko retail yang dijalankan dengan mengkombinasikan model discount store, supermarket, dan warehouse store di suatu tempat. 3. Katalog showroom. Usaha retail yang menjual banyak pilihan produk bermerek dengan merek up, penambahan harga yang tinggi, dan memiliki perputaran barang dagangan tinggi dengan harga diskon. Discount stores, toko retail yang memiliki volume penjualan yang besar, sistem swalayan. 4. Discount store, toko retail yang memiliki volume penjualan yang besar, sistem swalayan, adanya departementalisasi, serta menjual beragam barang dagangan dengan markup, penambahan harga yang rendah untuk memperoleh perputaran barang yang tinggi. Warehouse showroom, discount retailer yang menyediakan jumlah fasilitas tempat yang disediakan bagi bermacam-macam usaha dengan memfokuskan pada volume penjualan yang tinggi dengan harga rendah. Warehouse clubs, usaha retail dengan volume perdagangan yang besar, melayani usaha kecil dengan para anggota dari lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, dan beberapa perusahaan besar dengan perputaran barang dagangan bermerek tinggi. 2. Non-store retailing adalah pengecer yang tidak menjual produknya pada toko melainkan dengan cara yang berbeda. Penjualan retail non-toko terbagi ke dalam 3 kategori.
antara lain penjualan langsung, penjualan tidak langsung, dan penjualan otomatis. Penjualan langsung terdiri dari hubungan langsung dengan konsumen atau pelanggan individual yang ditargetkan secara seksama untuk meraih respon secara cepat dan membangun hubungan pelanggan yang langgeng. 3 jenis penjualan langsung menurut Sofia dan Shihabuddin 2008, yaitu A. Penjualan satu-satu, di mana seorang wiraniaga mengunjungi dan mencoba menjual produk ke satu pembeli potensial. B. Penjualan satu banyak toko, di mana seorang wiraniaga datang ke rumah seseorang yang mengundang teman dan tetangganya ke pesta. C. Penjualan bertingkat. Dalam jenis penjualan ini, perusahaan merekrut para usahawan independen yang bertindak sebagai distributor untuk produk mereka. 2. Penjualan tidak langsung. Penjualan tidak langsung pada awalnya hanya menggunakan surat dan katalog. Namun, seiring perkembangannya, penjualan tidak langsung menggunakan media lain seperti telepon, televisi, dan internet. Penjualan otomatis biasanya dilakukan dengan menggunakan mesin penjual otomatis. Mesin penjual tersebut menjual produk secara otomatis dan biasanya ditempatkan di tempat strategis dan ramai seperti bank, pasar, swalayan, hotel, bioskop, kantor, halte bus. Produk yang ditawarkan contohnya seperti minuman ringan. Terima kasih.